Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga hari ini kabarnya semuanya baik-baik aja. Semoga kita segera bisa beraktivitas seperti biasanya. Semoga COVID-19 segera bisa berakhir dari negeri kita. Ini saya sama teman-teman saya juga lagi menerapkan protokol kesehatan meskipun kita nggak pakai masker gitu. Kita tetap PSBB, jaga jarak gitu ya. Ini saya sedang bertamu ya. Berkunjung ke rumah saudara tua saya ya. Saudara tua kakak kelas saya, ini adik kelas saya tapi sekarang jadi teman satu satu angkatan di kampus ya. Sebelah kanan saya ini ada siapa Mas, namanya Mas? Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Muzaki Kurniawan. Muhammad Muzaki Kurniawan, dipanggil Awan. Tapi kalau di kampus dia populer dengan nama Zaki. Sebelah kiri saya nih ada kembarannya ini, namanya juga ada Awannya ini soalnya. Perkenalkan nama saya Kurniawan, panggilan saya Wawan. Kalau saya panggil Mas Zaki ini Awan, saya panggil Mas Wawan. Mas Wawan, kadang Mas Wan gitu aja. Ini kedua-duanya kayak saudara kembar ya, sama-sama keluarga besar gitu ya, gede-gede gitu ya. Keluarga kebesaran gitu ya. Oke, di sini saya pengen ngobrol-ngobrol sama teman-teman saya yang lama nggak jumpa. Ini meskipun satu kampus juga karena kondisi kita juga jarang ketemu di kampus juga. Kadang kita nggak ketemu karena kita beda jurusan juga nih sama Mas Wawan. Saya pengen ngobrol dulu sama Mas Wawan sebelah kiri saya. Mas Wawan, apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana nih COVID suasananya di sini? Ini gimana ya? Kadang COVID ini mencekamkan. Mencekam. Wah, ini maksudnya mencekamkan gimana nih? Ya misalnya kan maksudnya kadang ya, ada yang kena itu, ada yang meninggal juga. Ada yang kena di sini di daerah mana ini? Sraten ya? Sraten ya. Sraten. Ada yang kena sampai meninggal ya. Iya. Gitu. Terus kegiatannya Mas Wawan sehari-hari ini apa ini? Sebelum COVID ini kan saya itu pijet ya. Pijet ya? Iya. Pijet. Tapi kalau sekarang COVID ini ya sepi sih. Masalah kan saya belum buka itu misalnya karena COVID itu. Gimana? COVID Karena COVID itu kan harus gimana ya, nggak boleh bersentuhan kan gitu kan. Iya gitu ya, harus tidak boleh bersentuhan ya. Iya. Jadi harus selalu online ya, makan aja online saya gitu. Makan pijet kalau online nggak bisa kan? Iya, nggak bisa episode online gitu. Disentuh jarak jauh terus tiba-tiba capeknya hilang gitu, nggak bisa ya. Nggak bisa. Gitu ya. Teman-teman saya ini adalah orang-orang yang luar biasa ya, menurut saya. Tapi memang mereka adalah orang-orang yang benar-benar luar biasa, di mana dengan keterbatasan yang mereka miliki. Pada dasarnya masyarakat itu kan sering menganggap bahwa orang-orang dengan berkebutuhan khusus, dalam tanda kutip disabilitas, terkadang mereka beranggapan bahwa kita adalah kaum-kaum yang termarginalkan atau terpinggirkan gitu ya. Tapi pada saat ini pemerintah juga alhamdulillah udah membuka kesempatan yang luas bagi kita untuk berekspresi dan bergaya. Salah satunya adalah dari konten yang saya buat ini, kita pengen mengekspos apa sih kelebihan dibalik kekurangan yang kita miliki gitu. Jadi Tuhan itu Allah itu nggak pernah salah untuk menciptakan hambanya. Ketika dulu malaikat itu memprotes ketika Allah menciptakan Adam, itu malaikat kan protes, ya Allah, manusia itu nanti akan membuat kekacauan aja di muka bumi gitu. Allah jawab, aku lebih tahu dari apa yang kamu ketahui. Itu ya Mas Awan ya. Iya. Ini yang pinter dakwah kan ini Mas Awan. Pinter ngapusi. Ngapusi kancane. Ya, pinter ngapusi nggak apa-apa kalau demi kebaikan. Nggak boleh ya. Gitu. Mas Wawan. Iya. Selain mijet ini Mas Wawan saya tahu karena dia kakak kelas saya. Ini pinter masak, jago banget ini. Dulu saya pernah dimasakin nasi goreng sama Mas Wawan, luar biasa. Gini Mas, kalau jago enggak, ya bisa gitulah. Ya, tapi itu sesuatu yang luar biasa gitu loh. Iya, alhamdulillah. Saya pengen tahu Mas Wawan itu mohon maaf, tunanetra ya. Kita bertiga di sini tunanetra semua nih teman-teman. Kita sama sekali nggak bisa lihat. Jadi apa itu yang dinamakan, kalau orang bilang lihat cewek cantik itu cantik sekali, kita nggak tahu ya. Ya Nggak tahu. Tapi kita bisa merasakan. Iya. Yeah. Gimana Mas Wan? Mas Wan itu, kalau Mas Wan itu lebih beruntung ya, lebih beruntung karena dia pernah dikasih Allah penglihatan meskipun beberapa waktu ya. Iya itu, ya saya sempat melihat itu, mulai ya SD kan dari kecil sampai saya dan penglihatan saya itu SMA Mas. SMA? Iya, SMA itu sudah menurun, sudah makin menurun gitu.
Nah, kalau Mas Wan bisa melihat nih, bisa terangkan nggak sih cewek cantik tuh kayak apa? Kan saya sama Mas Awan nggak tahu nih. Gimana? Ya, Deskripsi menurut cantik itu seperti apa? cantik ya. Kalau menurut saya di sini ya, ya misalnya sempurna itu bukan biasanya hidungnya mancung, ya. Hidungnya mancung. Terus bajunya itu ya. Wah, Ya, gitulah. wah, udahlah. Kita bahas yang lain aja. Iya. Kalau kesini nanti nggak habis-habis nih. Saya bahas cewek cantik itu, soalnya nanti tertarik nih pasti. Tapi udahlah, cantik itu relatif. Yang penting itu hatinya yang cantik, yang bisa terima kita apa adanya. begini. Iya. Gimana? Cantik itu ya kita Apa ini DM? bisa merangkai tahu sendiri ya. Bisa beberapa mana yang cantik, mana yang jelek itu. Kalau belum tentu kan kita melihat dia cantik, tapi cuma ada orang, kayak gitu cantik kan belum tahu kan gitu. Belum tahu juga. Cantik itu relatif ya. Iya, relatif. Selera ya, Kak. Iya. Ya ini jago masak, dia ngerti selera apa. Teman-teman mungkin tanya ya, saya dari tadi ngomong Mas Wan jago masak. Jagonya masak seperti apa sih? Pengen lihat gitu. Mungkin kita nanti bisa hadirkan videonya ketika saya ngobrol sama Mas Wan, ketika Mas Wan itu sampai belibet ya saya. Ketika Mas Wan ini sampai apa ya? Dia melakukan proses masaknya itu seperti apa? Luar biasa sekali dan enak sekali masakannya. Saya pernah makan nasi goreng dulu di sini, pagi-pagi dimasakin sama Mas Wan. Baru bangun tidur langsung dapat nasi goreng enak. Wah. Pengen lihat videonya? Oke, kita akan segera ke belakang. Mas Wan, masakin sesuatu buat aku ya. Oke, siap. Oke, kita akan coba buktikan ke teman-teman yang nonton video ini bahwa Mas Wan itu benar-benar bisa masak. Saya nggak hoax ngomongnya. Kan ntar dikiranya hoax lagi, saya kan repot. Oke, kita akan segera lihat bagaimana sih proses Mas Wan memasak. Ayo kita ke belakang sekarang juga. Ayo kita ke belakang. Bisa benar-benar bisa mempraktekkan bahwa dirinya benar-benar bisa masak ya. Dan ini luar biasa sekali. Gimana Mas Wan itu seperti yang kita jelaskan di awal tadi, bahwa dia adalah sama sekali tidak bisa melihat ya Mas Wan ya? Iya, benar. Ya, sama sekali tidak bisa melihat, dan sekarang kita akan coba untuk melihat bagaimana proses beliau memasak. Di sini saya bisa mencium aromanya nih, teman-teman nggak bisa, cuman bisa melihat prosesnya aja nih. Kayaknya enak banget. Masak apa nih Mas Wan? Oh, ini masak orek tempe, Mas. Orek tempe. Ya. Itu bumbunya udah dipersiapkan dari tadi ya? Ya, ini sudah saya ini bawang merah, bawang putih, cabai. Ini ada gula merah sama garam. Udah kayak master chef aja nih. Bisa aja, Mas. Ini udah dipersiapkan dari tadi ya bumbunya ya? Ya, ini sudah saya kan tadi kan ini bumbunya bawang putih, bawang merah dipotong-potong sama cabai. Ini Suatu saat nanti kita akan melihat gimana prosesnya Mas Wan untuk masak di awal. Tapi karena ini videonya kita untuk mempersingkat waktu juga ya, jadi kita langsung lihat dari prosesnya saat menggoreng ini juga. Kalau benar-benar nggak pakai perasaan yang benar-benar luar biasa ini, apalagi dengan keterbatasan yang dimiliki Mas Wan ini, nanti jadinya nggak karu-karuan ya. Kadang ya saya nggak mencela makanan, tapi kadang orang yang bisa dalam konteks non difabel aja bisa melihat dengan normal, itu kadang masakannya ada ngerasanya agak kacau balau, ke selatan ke utara, ngalor ngidul ya bahasa Jermannya gitu. Saya pernah makan masakannya Mas Wan itu dulu, nasi goreng itu rasanya enak sekali. Ini sekarang kita akan mencoba nanti menikmati orek tempenya, tapi setelah proses video ini selesai ya. Saya akan menikmati. Mungkin nanti teman-teman yang ingin mencoba bisa datang ke sini ya. Tapi ya bawa bahan masakannya sendiri. Kalau dari Mas Wan bangkrut nanti kita. Gitu ya Mas ya. Mantap sekali. Belajar dari kapan Mas masak kayak gitu? ini dulu kan pas sekolah kan dulu pernah diajari tuh buka cara masak gitu. Terus ya kalau di rumah kan tuh ibu kalau masak kan tanya-tanya ini bumbunya apa kan gitu kalau masak apa gitu. Jadi Mas Wan tanya sama ibunya ya, bumbu masakannya itu seperti apa gitu. Iya. Saya dulu juga sekedar pemberitahuan aja. Jadi Mas Wan itu dulu kakak kelas saya waktu di SMA LB. Tapi karena saya itu kurang begitu suka memasak, saya lebih cenderung suka makan. Jadi saat diajari tata boga, yang saya pikirkan adalah aroma masakannya yang lezat, kemudian rasanya. Jadi saya tidak memperhatikan proses masaknya, tapi saya memperhatikan rasanya. Nah, kalau Mas Wan itu lebih ke prakteknya masak. Ini luar biasa sekali. Meskipun saya nggak lihat, tapi ini baunya
Harum sekali nih teman-teman. Udah lapar aja nih bawahnya. Gitu ya, wah luar biasa. Jadi dari SMA apa SMP ini yang belajar masak? Oh, dari SMP. SMP. Iya. Dulu masih punya sisa penglihatan ya mas? Iya, dulu kan masih belum penglihatan. Saya udah mulai menurut penglihatan SMA itu. SMA. Iya. Ini udah nggak kalah nih sama Master Chef nih. Mantap sekali. Wah, oke siap. Itu udah proses mau matang belum? Ini dari saya mau beri air dulu, biar enggak. Oke. Ini dulu biar enggak kosong. Dikasih air juga ya? Iya, dikit aja. Oh kalau goreng itu dikasih ini saya baru tahu ini kalau goreng dikasih air juga ya? Ini enggak goreng mas. Oh apa itu? Goreng, tumis. Oh ya inilah ya orang yang nggak tahu nggak Bukan pernah digoreng, masak ini nggak ngerti nih sama sekali nih. Tumis ya, saya kira goreng. Soalnya bunyi goreng sih srek gitu. Mantap ini wah. Ini bagi para cewek-cewek yang masih jomblo ini calon suami idaman ini. Udah ganteng bisa masak, wah mantap kali ini. Solehah lagi. Solehah. Soleh ya. Oh mohon maaf. Saya biasa memuji wanita solehah, sekarang berhadapan dengan masan ke bawah solehah. Ini benar-benar aromanya seger banget ini. Itu dirasakan mas. Cara merasakannya gimana itu kalau? Ya kan kalau bumbunya sudah cium bau kayak sedap itu kan harus dimasukkan. Ini ya, itu seperti apa ya? Main nggak feeling Luar biasa ya. Allah maha kuasa ya. Terus ini merasakannya kalau udah matang juga pakai feeling. Ini kalau matang kan ini nanti kan sudah mendidih kan sebentar, nanti kalau itu ya kita titipin kalau sudah berapa ya 10 menitan lah kalau kayak gini kan. Kalau sudah selesai matiin kompor, sudah gitu aja. Matiin kompor terus nanti dihidangkan ke saya. Wah ini aromanya udah nggak kuat nih saya. Sumpah enak banget. Saya pecinta kuliner tapi nggak bisa masak. Nanti istri saya harus bisa masak. Kalau Masan istrinya nggak bisa masak, diajarin sama dia. Kalau saya istri saya nggak bisa masak, udahlah browsing aja masak gitu kan, malu saya. Gitu lah. Ini idaman banget nih sekali lagi. Ini sekaligus promosi nih, ganteng bisa masak loh. Kayak barang aja mas, promosi. Ya, ini Mas Wan ini atlet juga loh. Seperti yang tadi kita bahas di awal, dia sekarang ini sedang ikut latihan judo ya Mas Wan. Bisa membanting, bisa memasak loh. Matang nih, udah mulai matang ini. Udah mulai matang ini. Baunya makin nggak kuat ini di hidung, di hati, di perut. Wah. Bisa ya gitu ya. Aku nggak bisa bayangin gimana masak. Aku kadang bikin poknya aja nyampurin bumbunya itu kadang terlalu asin. Bikin mie instan itu nyampurin bumbunya aja kadang rasanya asin gitu. Kayak nggak bisa nyampur rata gitu. Kok gitu bisa? Memang udah bakat ya kayak gitu ya? Ya, gini mas ya. Kalau semua itu nggak mungkin kalau kita belajar mas. Jadi nggak mungkin kalau kita mau belajar. Iya. Nanti saya nggak mungkin karena saya belum mau belajar. Jadi nggak melulu tergantung dengan bakat ya mas ya. Iya. Di bakat itu bisa diasah dari diri sendiri, ada juga yang bawaan dari lahir gitu ya. Iya, benar. Mantap. Ya bisa teman-teman saksikan bagaimana bentuknya masakannya sekarang. Rasanya ini masih saya dulu bener nasi goreng itu dimasakin nasi goreng waktu saya main kesini udah hujan terus nginep ya kan karena nggak bisa pulang malamnya paginya dimasak nasi goreng bangun dulu sarapan nasi goreng mantap kali. Sekarang saya main kesini lagi dimasakin orek tempe, wah mantap. Oke, ini ya, sudah selesai. Sudah matang. Iya, sudah matang. Nah demikian tadi proses Mas Wan bisa memasak ya, seorang difabel tunanetra
tapi dengan perasaannya yang luar biasa, anugerah dari Allah yang Maha Kuasa. Dapat Anda saksikan, ini dia hasilnya dari proses tadi. Bentar ya, piring dulu ya. Suatu saat nanti kita akan bikin dari prosesnya awal, dari dia ngupas, mungkin kalau masakan santan itu ngupas kelapa juga bisa, Mas? Insya Allah. Bisa ngupas kelapa juga, nggak takut kena apa itu bahasa Jawanya bendo, itu bahasa Indonesia apa? Ya, kalau Sabit ya? sakit itu Golok. golok. Nggak takut kena goloknya, Mas? Kalau kita takut nih kapan kita bisa, Mas? Mantap sekali. Ya. Oke. Ini dia korek tempenya Wah. yang sudah jadi. Wow, terima kasih Mas Awan. Ya. Oke, kita akan segera menikmati. Ya, Ya. demikian tadi, teman-teman. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali ya. Tadi kita udah saksikan bersama gimana Mas Wawan prosesnya memasak ya. Saya sampai kadang kalau ngomong di sini, sekarang saya ngomongnya agak pelan ya. Tadi saya cepet ya ngomongnya ya. Karena saking semangatnya ya. Karena tadi belum makan, terus tadi dimasakin sama Mas Wawan, saya makan, terus kenyang. Sekarang ngomongnya agak pelan, nggak apa-apa kan ya. Ini udah kenyang banget, enak banget masakannya, luar biasa. Makasih, Mas. Ya makasih, saya yang makasih dimasakin, udah lama nggak kesini terus dimasakin gitu kan. Luar biasa, Mas Wawan dulu lulusan SMA LB Wantwirawan, sama saya sama Mas Awan. Sini Wawan, sini Awan. Sekarang kita beralih ke Mas Awan ya. Tadi kita, halo Mas Awan. Iya. Tadi kita sempat denger pas saya ngomong sama Mas Awan itu ada suara. Itu suara apa itu? HP. Itu suara HP. HP. Jadi selain bisa masak, ternyata difabel tunanetra itu juga bisa main gadget, bisa main HP. Iya. Itu. Kan apa? Kita kan sebagai difabel itu kan juga nggak boleh kan ketinggalan informasi, apalagi kan di tahun 2020 ini kan, apalagi di musim pandemi seperti sekarang, semua kan serba online, serba digital. Kalau kita nggak bisa main gadget ya gimana? Minimal ya basic smartphone itu udah harus menguasai. Wah, mantap. Kalau Mas Awan ini semester berapa sih? Semester 3. Semester 3. Oh, satu angkatan ya sama saya. Iya. Kayaknya kita PBAK bareng ya. Iya. Tapi kok saya masih tanya semester berapa ya? Jurusan apa Mas Awan? Saya jurusan manajemen dakwah. Hai, manajemen dakwah. Hai KPI. Gitu ya. Jadi manajemen dakwah. Iya. Jadi ini apa namanya? Hitung-hitungan soal apa ini? Soal masyarakat dakwah. Apa ini kalau manajemen dakwah? Nah, kalau manajemen dakwah itu fokusnya nanti di kayak pengelolaan masjid, terus kayak bagaimana cara membuat video perjalanan haji dan umroh. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau haji, mau umroh, hubungi Mas Awan ya biar ini mungkin Mas Wawan nanti kan mungkin jadi master chefnya disabilitas ya. Ini terus nggak ikut master chef aja itu Mas Wawan itu ya, kan bisa masak gitu. iya. Ntar kacamata aku belum saatnya, Mas. Ya, Ikan jadi sama Chef Juna itu. wah sama Chef Juna. Chef Juna itu mukanya hampir mirip sama saya. Iya. Mirip-miripin ya. Jadi gitu. Manajemen dakwah luar biasa. Jadi kalau misalnya teman-temannya ada yang nanya nih. Iya. Kalau kita kuliah itu gimana sih? Gitu. Kuliah. Ya kalau kita kuliah itu ya kalau online ini ya pakai HP. Pakai HP. Bisa lewat banyak aplikasi sih, kayak aplikasi yang sering digunain sama teman-teman kan kayak Zoom, Google Meet, WhatsApp, gitu-gitu kan. Nah, saya juga pakai aplikasi-aplikasi itu buat menunjang video saya. Boleh ditunjukin ke kamera nggak Mas HP-nya? Keluarin gitu. Terus caranya main HP-nya gimana sih? Oh, ada ngomong-ngomongnya gitu ya? Ada. Jadi kalau tadi di awal kita ngomong soal cantik-cantik nih, Mas Awan ini setiap hari temenin cewek cantik nih, suaranya Iya. lembut banget ya. Namanya siapa itu Mas mbaknya? Ini namanya Damayanti. Damayanti. Luar biasa. Oke. Temannya apa coba? Apa? Temannya Mas Awar apa Damayanti? Damayanti itu kalau di kampus ada nggak yang namanya Damayanti kira-kira? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke. Di sini tok ini. Di sini tahu ini limited edition berarti ya bagi kita. Iya, bagi kita. Terus itu kalau mainnya gimana itu? Misal kalau mau buka WhatsApp, bisa nggak di Ini kan ada sandinya, untuk dulu nggak apa-apa ya Mas? apa? Nggak pengen tahu juga sandinya. Jadi
itu adalah namanya screen reader Ya, atau pembaca layar. Jadi fungsinya adalah mengubah tulisan menjadi fungsinya merubah tulisan menjadi suara. ya, jadi voice ya, jadi suara. Ini di semua HP Android zaman sekarang udah ada loh mas. Udah ada ya? Iya, apalagi di seri-seri HP yang terbaru kayak mungkin yang terkenal yang teman-teman tahu kan kayak Xiaomi, Redmi Oppo. 9A, Oppo, Realme itu juga bisa. Tapi kalau saran sih buat teman-teman mungkin nanti ada yang tunanetra di luar sana yang nonton juga, kalau basic itu kebanyakan tunanetra kalau pemula itu biasanya pakai Samsung. Iya. Apalagi tunanetranya namanya Samsul. Ya. Coba dong bukain aku WhatsApp gitu. Boleh. Nah. Bedanya kan kalau HP-HP pada umumnya kan kalau kita membuka sebuah aplikasi itu kan biasanya di tap satu kali. Nah kalau pakai screen reader ini agak berbeda mas, di tap 2 kali. Jadi dua kali tap baru nanti aplikasi itu akan terbuka. Kayak kita membuka WhatsApp ya. Nggak apa-apa, nggak usah ditutupin suaranya biar denger. Akunya maksudnya. Nah, oh itu WhatsApp ya. iya kita masukkan sandi lagi. Soalnya ini pengamanannya ketat. Wah ini masih ceweknya banyak ini kalau pengamanannya ketat kayak gitu. Banyak. Masalahnya? Iya. Banyak yang lari mas. Oh, Waduh. banyak yang lari. Apa kerja sih mas kalau lari? Hah? Gak dikerja. Capek. Kan saya gendut tuh mas. Oh gitu ya? Kalau lari-lari kan. Sadar diri Anda kalau Anda gendut. Agak ganjel itu loh mas. Oh, apanya yang ganjel? Perutnya. Mas sudah berapa bulan sih mas? Ini udah 21 tahun sama saya. Nggak keluar ya? Nggak lahir-lahir. Wah parah. Saya mau nyari ibunya juga nggak tahu. Terus ada nggak sih itu yang mau jadi ibunya maksudnya? Wah itu mas. Itu ya, jadi cara buka WhatsAppnya gitu ya, digeser-geser cari sampai ketemu kata-kata WhatsApp gitu, terus nanti baru dibuka ya. Iya, nanti baru dibuka chat-chatnya. Kayak ini. Nah, ini kan pakai chat tadi. Mas Adit itu siapa? Mas Adit itu yuk, kamu itu toh. Oh, aku ya? Iya. Ya aku ya. Oke. Terus ada nggak sih aplikasi-aplikasi lain yang bisa selain screen reader itu yang bisa digunakan oleh teman-teman disabilitas? Banyak mas, aplikasi toko online. Toko online juga bisa? Wah, Iya. dari sekarang disabilitas tuh terutama tunanetra itu bisa belanja online gitu ya? Iya, kayak misalnya pakai kan toko-toko online kayak Shopee, Lazada, itu kan juga sudah, alhamdulillahnya sudah akses mas. Yang penting kalau seorang tunanetra ingin memakai talkback itu syarat utamanya Androidnya harus Android stock biasa mas, bukan Android yang Go. Oh, ada syarat-syaratnya juga ya untuk Iya. agar tunanetra itu sah pakai talkback gitu. Iya, Jadi soalnya- bukan hanya sholat yang ada syaratnya ini. Pakai Kalau- HP talkback juga harus Iya, ada syaratnya. Pakai Android Go itu saya pernah pengalaman pakai produk lain itu talkbacknya nanti mati mas. Oh, talkbacknya mati. Iya. Kalau mati kan susah kalau Susah. pas nggak ada orang. Ntar nggak ada yang ngubur ya. Iya. Terus nih kalau misalnya aku nanya, Iya. katanya sekarang ada aplikasi yang bisa ini mas, bisa. Jadi kita kalau misalnya punya uang itu Iya. nggak perlu nanya ke orang lain kan, biasanya kan kita itu nggak dikasih uang kan nggak tahu ya ini uang berapa sih gitu. Iya. Karena kan bentuknya sama ya, kertas Iya. bukannya. Jadi kalau kita dikasih uang gitu nanyanya gimana itu? Kalau saya sendiri Maksudnya biar tahu gitu. memakai aplikasi bantuan mas. Aplikasinya juga ada. Ada membaca uang. Oh, boleh nggak mas ditunjukin? Boleh. Nah, aplikasinya namanya Cash Reader mas. Itu harus ada contoh uangnya nggak? Harus ada yang Oh gitu ya. Ya udah, aku ambil uang dulu. Aku ada uang nggak ya? nggak punya uang ya. Aku Yang ini punya. aku ini nggak tahu ya ini uang berapa ya. Iya. Nih bisa teman-teman lihat ini uang berapa, mungkin kalau teman-teman tahu, tapi aku mau kasih ke Mas Awan. Ini uang berapa, coba di tes pakai aplikasinya. Sebentar, kita buka dulu ya mas. Kan aplikasinya belum terbuka. Nah, Masa-masa corona itu. nah, kita tunggu sampai ada bunyi seperti ini mas. Oh 10.000. Bisa ya? 10.000. Nah, dia coba masih- kita tanya sama yang kameramennya kali ya mas, kameramen. Apakah benar ini 10.000 mas? Iya benar. Oh, itu 10.000. Bener kan? Pakai uang lain, pakai uang Boleh. lain. Penasaran saya. Karena saya juga baru pakai aplikasi itu, tapi belum sempat gunain gitu.
Kalau Mas Wan ini soal Android memang saya akui lebih jago dari saya. Ini mau berapa? Nah, coba ya Mas. Oh, coba. Jadi itu kameranya diarahkan ke 50.000. uang saya. Kita tanya Mas kameramen, kalau dari 50.000? 50.000. Uang saya banyak juga ya teman-teman. Oke, Canggih ya ternyata ya. satu kali lagi masih penasaran saya acak nih. Saya soalnya ngantongin uang ini juga asal-asalan, nggak tahu saya ngantongin gimana ini. Kadang juga cuma sering bingung. Nih, lagi satu kali lagi. Oh, sudah. 10.000. 10.000 lagi. Wah, uang saya lumayan juga ya. Ntar buat jajan itu wah, luar biasa ya. Jadi sekarang buat teman-teman disabilitas nggak perlu khawatir nih kalau misalnya ada khawatir dibohongin Mas. nggak perlu khawatir dibohongin juga. Terus ada juga aplikasi juga yang bisa bacaan screenshot. Tapi karena kita nggak punya bahan screenshotnya ya, mungkin Iya, lain kali bisa kita tayangkan untuk. Dan itu kan juga tergantung sama koneksi internet kalau soalnya di sini koneksinya juga agak. Ini aku mau tanya sama Sawan, ini masih Republik Indonesia nggak sih? Ya masih dong. Mas. Masih ya? Oh iya. Ya udahlah. Tapi mungkin perlu sinyal yang lebih khusus lagi. Iya, soalnya itu sifatnya online. Kalau ini kan tadi offline. Oh, offline bisa ya? Bisa. Jadi dengan cara mengarahkan kamera itu ke uang yang kita ingin tahu nominalnya berapa, Iya. dia nanti akan muncul nih jumlah uangnya Iya. berapa gitu ya. Dan itu uangnya nggak harus uang yang benar-benar baru, Mas. Enggak. Yang terlipat. Yang lecek-lecek gitu Iya, bisa ya. bisa. Misalnya kita kembalian dari warung gitu, Iya. misalnya agak lecek, basah-basah bau rinso Iya. itu nggak apa-apa ya. Oh iya, oke. Soalnya ada aplikasi sejenis juga yang kalau uang harus uang baru. Tapi kalau ini alhamdulillahnya uang-uang yang sudah lama nggak Bisa ya? bisa. Bisa, oke. Ini terakhir nih. Iya. Sebelum aku pamit pulang nih, soalnya udah lumayan. Iya, dan lumayan sore ya. Iya, udah lumayan sore juga nih. Aku mau tanya nih. Aku mau minta motivasi nih buat teman-teman yang non difabel yang mungkin masih beranggapan bahwa difabel itu mungkin agak diremehkan. Terus sampai ada yang nanya, Mas kalau mandi itu gimana sih? Ada yang kayak gitu juga ya? Ya, Teman-teman aja yang nanya wajar gitu sih kan. ada yang nanya gitu, soalnya kan mereka juga nggak tahu kita. Iya, padahal tadi ada luar biasa yang bisa masak ya, apalagi mandi gitu kan. Apa perlu kita bikin tutorial mandi kan nggak perlu juga kan ya? Wajar tapi bisa kena, Mas. Bisa kena kuliah netizen. Makanya netizen kan sahabat saya semua itu. Iya, Gitu. netizen itu kan mulutnya tajam-tajam. Itu sahabat saya semua itu Mas, jangan bisa. Nah, gitu kan mulut saya juga termasuk tajam. Oke. kita minta motivasi dong. Kita Dari siapa dulu ini? Mas Sawan dari dulu. mungkin yang tua Yang dulu. tua itu biasanya bijaksana itu. Gimana buat teman-teman disabilitas itu agar lebih bersemangat, terus untuk bisa lebih berkarya lagi agar mereka nggak minder gitu, gimana Mas Wan? Gini ya, nah ini siap-siap. Kita kan sebagai double kita harus membuktikan kepada yang non double kalau itu bisa seperti mereka gitu loh. Kalau kita bisa seperti mereka. Iya, kita harus terus semangat, terus berusaha gitu. Iya, Allah itu Tidak menciptakan. ada yang tidak mungkin kalau kita berusaha, Mas. Ya, Allah itu menciptakan kekurangan pasti ada Iya. kelebihan. Iya, benar. Dan buat teman-teman yang masih menganggap difabel itu mungkin remeh, itu apa sih jawaban dari Mas Wan untuk mereka gitu? Gini kalau kalian melihat putarannya difabel itu apa sih? Siapa mungkin? Kita yang harus membuktikan gitu. Gini, kita bisa. Aku bisa seperti kalian gitu. Kita juga bisa seperti mereka. Ya gitu. Jadi kita Harus tetap semangat. jawabnya bukan dengan kata-kata tapi dengan tindakan, Ya, tindakan dan bukti. action. Oke, seperti Mas Wan yang masak tadi luar biasa. Ntar kita Maksudnya gini, Mas. Kalau dengan kata-kata nggak percaya gitu loh. nggak percaya, iya. Nanti dikiranya Harus ada buktinya. Iya, harus ada buktinya gitu. Nanti kasih kita challenge lagi yang lebih ekstrim gitu ya. Mungkin Siap, Mas siap, Wan, siap. mungkin tadi seperti waktu masak saya tanya bisa ngupas kelapa pakai golok gitu kan. Ntar Oke, kita buktiin ya. Oke. Oke, Siap, kita siap. bikin video selanjutnya ntar. Terus ini ke Mas Awan, langsung Mas Awan. Ya, pesan-pesan buat teman-teman difabel. Yang pertama, buat mungkin difabel yang mungkin dulu sering mengalami, ya mungkin sering diremehkan sama orang-orang di sekitarnya, harus tetap semangat. Jangan kalau kita udah diremehkan tuh kita udah ngedrop terus nggak mau apa-apa, nggak mau melanjutkan, bahkan sampai ada yang nggak mau melanjutkan hidup, itu jangan. Karena kita ini kan semua kan sama makhluk ciptaan Tuhan ya. Dan
yang harus saya tekankan di sini, Tuhan itu tidak pernah menciptakan yang namanya produk gagal. Karena dulu saya juga pernah mendengar bahwa difabel itu adalah produk gagal dari Tuhan. Padahal enggak, Tuhan itu pasti menciptakan semua, ya ada hikmahnya. Mungkin dengan kita difabel bisa menguji kesabaran, bisa menguji kekuatan kita, ketabahan kita. Dan ya buat teman-teman yang sering meremehkan kita, ya seperti yang dibilang Mas Wawan tadi, kita harus membuktikan tidak hanya dengan omongan atau dengan teori-teori ya, tapi kita juga harus ada prakteknya. Percuma kalau Anda ngomong bisa ini, tapi kalau ujung-ujungnya waktu disuruh praktek nggak bisa kan juga Ya. sama saja kan gitu. Sama saja hoax ya. Apa adanya lah pokoknya. Ya. Kita itu difabel itu harus apa adanya. Ya, itu ya teman-teman. Jangan sombong ya, yang Ya. penting itu. Siap, jangan sombong dan jangan pernah menyerah. Iya. Kita yakin bahwa apa yang diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan yang Maha Iya. Kuasa itu pasti ada manfaatnya. Jangankan Iya. manusia, bahwa nyamuk sekalipun, kuman, penyakit sekalipun ada manfaatnya. Kayak virus yang ada Ya. sekarang ini pasti juga ada hikmah. Ya, ada hikmahnya. Karena apa? Karena setiap penyakit dan misalnya nyamuk dan kuman, apabila tidak ada itu, maka tidak akan ada orang yang bangga dengan profesinya sebagai dokter, sebagai ahli Iya. kesehatan, atau pabrik-pabrik obat nyamuk, Betul. pabrik-pabrik apa itu namanya, obat-obat virus, nggak akan ada seperti itu. Maka sekali lagi teman-teman tetap semangat, Ya. jangan menyerah, dan good luck, sukses untuk kedepannya. Siap. Kita berpartisipasi untuk pembangunan negeri kita. Terima kasih. Saya Aditya Pratama Masyuri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit bersama teman-teman. Oke, terima kasih.